kemudian bersama kita dengarkan, kita simak uraian daripada ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا ما كذب الفؤاد ما رأى. قال صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله شعبان شهري رمضان شهر أمتي. وقال أيضا بحديث قدسي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis da'watul khair, keluarga besar akhina billah, guru sabirin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali bertemu bersilaturahim dengan tujuan yang sama, yaitu menta'zim, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adat at-tazkirah Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dengan haul dari guru-guru besar kita, guru sekumpul Abu Yakil 19, guru dan salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi percontohan dan kita bisa mengambil hikmahnya terkandung di dalam perjalanan beliau yang disebut dengan Isra, perjalanan di malam hari yang disebut dengan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa menembus alam yang rahasia dari rahasia Allah, lapisan 7 langit, Sidratul Muntaha, Aras, Mustawa. Kalau kita periksa di dalam makna jahirnya Rasulullah, dari beliau punya yang namanya badan, menjadi keberkahan kepada kita yang disebut dengan alam insan, alam nisib, alam misal, alam ruh. Itu perjalanan Isra.
Di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mampir yang pertama satu tempat yang masih kebun kurma, diperintah oleh guru beliau Jibril untuk mampir di sana, salat 2 rakaat. Jibril berkata, engkau akan hijrah ke tempat ini. Ini adalah namanya Taibah. Kalau kita sekarang Madinah. Tapi tidak ada yang menyebut tempat Rasulullah salat itu. Apakah berbetulan dengan masjid beliau atau berbetulan dengan makam beliau? Tidak ada riwayatnya, hanya disuruh mampir salat 2 rakaat. Dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perjalanan para anbiya wal mursalin dan perjalanan diri beliau. Seluruh para anbiya tidak akan menatap di tempat lahirnya. Mereka semua akan hijrah. Itu sunnatullah, sunnah Allah. Dari asbab hijrah itu terpancarlah nur daripada nur Allah yang maknanya syiar agama kita. Makkah tidak ada tempat yang melebihinya dengan musyarafah sangat mulia. Berbetulan Baitullah dengan Baitul Makmur, jikalau dijatuhkan dari Baitul Makmur 1 jarum, pas jatuh di Baitullah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh hijrah dari sana. Karena sunnah Allah. Maka bersinarlah Madinah dengan sebutan Al-Munawwarah, sinaran nur iman, nur ma'rifah, nur Islam. Dari sini masih Rasulullah melakukan perjalanan yang maknanya alam misal. Tetapi beliau mengerti hidup ini bukan dengan kita terjadi. Hidup ini dengan Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa di Mekah ini tidak akan berhasil, lebih langsung saja ke Madinah. Tapi beliau tidak mau. Beliau mengikuti perintah Allah. Karena Isra setahun beliau bertetap di Mekah. Setelah itu baru hijrah. Ada riwayat setahun 4 bulan. Apa hikmah yang kita ambil di sini? Sedangkan beliau sudah diberitahu bahwa beliau tidak akan bermukim bertetap di Makkah, akan hijrah ke Madinah. Tapi beliau tidak langsung melakukannya. Beliau menunggu perintah dari Allah. Kita mengambil dari zahir kehidupan. Kita semua tahu sih, rezeki jaminan Allah. Apa yang terjadi di bumi ini dengan kehendak Allah. Akhir kita tahu pasti mati. Bagaimana menghadapi hidup ini? Harus ada satu makna, kekuatan, keyakinan hanya satu kepada Allah.
Makhluk hanya dua saja. Ada yang searah sejalan dengan kita, mereka menjadi kayak keluarga, saling menghormati, saling mendoakan. Maknanya kita cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kita, karena searah sejalan. Tapi tidak semuanya yang searah, pasti ada yang tidak searah, menjadi seolah-olah tantangan kepada kita. Mereka tidak senang kepada kita, benci kepada kita. Dicarilah seluruh hal ehwal, bagaimana agar supaya kita tidak berhasil. Dan inilah terjadi pada Rasulullah. Kenapa beliau keluar hijrah? Karena memang tantangannya. Tapi kalau Allah perintah, tidak masalah. Allah tidak perintah, tidak keluar. Tetap berjalan dan meyakini satu kekuatan, keberhasilan semuanya dari Allah. Bisa diterapkan seorang suami di dalam keluarganya. Kita bisa di waktu antara suami istri, karenanya searah cucuk, rame. Suatu saat bisa kada searah, berbeda pendapat, lu kada rame. Jangan sebab berbeda pendapat lalu menjadikan kita seperti perceraian. Bakal lahir lalu. Ada bisi Allah Ta'ala kah keyakinan. Berbeda boleh, searah boleh, tapi tetap satu keyakinan. La ilaha illallah. Ini makna sebagian hikmah Rasulullah dikasih tahu, ini tempat hijrah kamu, yaitu Thaibah atau Madinah. Kita kembali kepada awal guru kita. Aku rasa kumpul sudah masyhur, buya kita masyhur, guru danau ada kenal bagaimana perjuangan beliau. Bahari kalau banyak murid sidin serumah tanya di rumah, yang keluar diambil sedikit. Mbak karton ada di luar sedikit, kada banyak. Bahari banyak orang yang anti kepada beliau. Memusuhi sidin banyak. Ada dan datang bawa botol, kayak minta air tawar, tahu-tahu dalam botol racun bahari. Tapi sidin tahu nah, pecah botol. Beliau banyak sakit bahari. Karena ada orang kehilangan datang, guru ulun kehilangan. Apakah nang di doa sidin, apakah matar orang jokong hilang, matarakan orang. Sidin bisa sakit, dicuntan oleh maling sampai sidin. Ujar orang kampung nak tahu nih. Kayak apa nih? Yang tukang memulikakan orang kehilangan juga. Bahasa kita dokter mengobati garing juga sekalinya. Ini kayak apa nih? Orang nih perjalanan orang. Sidin belum lagi orang tahu. Bagaimana si maling ini cabutnya mesin, sepit taruh padang tagah. Jadi kampung toh ada kau menyembunyikan padang tagah aja. Umpai itu banyak karena rumah orang jarang ada. Padang tagah bahasa kami. Orang biasa ada dapat mencari. Bagaimana kelebihan diberi Allah kepada. Sidin orang bujur sih. Orang hanya mengajar,
orang belajar diajari nang bujur, tapi orang kada senang. Sama kayak Rasulullah. Berceritalah si malingnya, kada kau guring maling. Dia hendak di padang tagah, berbunyi mesin surangannya. Diperiksa kada ada orang nang mahidupi, tapi berbunyi. Nih istimewan guru tuh. Di mana anda kada kawa juga, kada ada jalan lain selain matar bahasa. Bah, orang kampung pulang, kawannya juga nang jadi maling, pura-pura jadi matar. Orang kampung, kalau kada nang membujurakan dia, ada jalanan sidin tuh. Guru kita, karena orang banyak kan kada tahu. Allah memberi kemuliaan kadang-kadang kepada orang yang kada dikenal. Tersabarnya berita hanya seperti yang terlihat tapi tidak sebenarnya. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau hijrah? Karena memang mau dibunuh. Artinya dimusuhi. Rasulullah lebih dari kita menyandangnya. Maksud ulun, ada masalah antara dengan suami istri kecil, selesaikan dengan baik. Ada masalah orang tua dengan anak, selesaikan dengan baik. Masalah saudara semuanya selesaikan. Itu kecil semua, tidak melebihi beratnya permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terbawa kepada masalah, tapi cari bagaimana agar supaya makna keluarga tetap utuh, tetap baik. Karena kita di masa sekarang sangat seperti keluarga itu kayak kada ada nilai. Rantan perpecahan, rantan terhubung antara silaturahim putus karena masalah kada bisa melihat percontohan Rasulullah lebih dari kita. Kita ini hanya sedikit kecilnya. Maka salatlah Rasulullah tabaruk kepada tempat itu 2 rakaat. Itu satu kaul bahwa kita boleh tabaruk kepada tempat-tempat yang di dalamnya mulia, maknanya agama dan ibadah. Orang awalnya di situ beribadah, kubur sidin kada di situ, masjidnya aja tabaruk di masjid boleh hukumnya. Karena Rasulullah salat di Madinah tidak ada belum apa-apa di sana, hanya tanah dan kabut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan beliau. Kita sampaikan saja ke Palestina karena perjalanannya semuanya jalannya mahabbah dan ruhamah. Tempat di Madinah ruhamah berkasih sayang. Di Madian indah syajarati Musa, di si Musa kelaparan, berdoa Rabbi anzilni fa innaka khairul munzilin. Datanglah 2 orang perempuan anak Nabi Shu'aib untuk menimba air. Jalurnya itu pun ruhama bainahum karena masalah berkasih sayang. Orang penduduk Madinah dengan orang Muhajirin seperti lebih daripada saudara darah. Rohamanya. Maknanya perjalanan hidupnya dibikin itu. Bagaimana kita menyayangi diri kita, menyayangi anggota kita, menyayangi yang maknanya apa yang diberi Allah.
Sayang bukan bakhil, sayang bukan kikir. Sayang maknanya menjaga dan menempatkan kepada tempat yang bermanfaat. Kita teruskan lagi perjalanannya. Turusina, satu gunung. Nabi Musa bertemu dengan Allah. Itu pun jalurnya mahabbah dan rahmah. Teruskan lagi kita perjalanan Rasulullah Baitul Ham, melahirkan Nabi Isa, Sayyidatuna Maryam. Seluruh penduduk mengusir beliau, tapi beliau punya keyakinan tidak berbuat kesalahan, mengandung tanpa laki-laki. Maka Allah menampakkan rahmah kasih sayang Allah. Pohon korma yang sebenarnya mau mati, begitu digoyang keluarlah buah rutab, buah kurma yang belum masak tapi sudah manis. Rahmah. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Di situ pun mahabbah dan rahmah. Beliau istirahat sebentar. Diikatlah pada batu tempat mengikat burak. Ini maknanya syariah. Tidak berapa lama datanglah ruh para anbiya. Satu ayat Jibril yang kamar, maka Rasulullah diperintah oleh Jibril menjadi imam salat 2 rakaat. Selesai salat, seluruh para anbiya memuji Allah dan menampakkan kenikmatan diberi Allah. Ibrahim, Musa, Isa, seluruhnya dari Adam sampai Isa. Tapi Rasulullah SAW begitu memuji kepada Allah, memberikan Rasulullah satu kata kafah wa ammah, menyeluruh. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, bihadza faddalan, dengan ini melebihi oleh Rasulullah akan kami, karena mereka diutus Allah takhsis umatnya. Nabi Musa Bani Israel kada sampai ke orang Indonesia. Kada kawan kita beriman dengan Nabi Musa karena khusus Bani Israel. Tertentu begitu Rasulullah kafah wa ammah sampai ke kita, menyeluruh. Maka dihidangkan Rasulullah SAW berupa minuman, susu, madu, dan arak. Ada riwayat air. Rasulullah mengambil susu. Oleh guru beliau Jibril, sabtal fitrah, engkau mendapat kebenaran. Jikalau engkau ambil air, kita akan banjir dunia. Sebentar-bentar banjir, sebentar-bentar banjir. Tapi Rasulullah menyelamatkan kita. Beliau tidak minum air. Jikalau kita itu Rasulullah minum arak, kita seberataan kayak orang gila aja. Ada tapi berpikir mana-mana kau tahu lagi laga buat umat tuh. Artinya pilihan Rasulullah itu menjaga kita. Bagaimana proses susu itu? Proses susu antara atasnya darah, di bawahnya kotoran, di tengah susu. Inilah makna fitrah yang sebenarnya. Sapi diambil susunya, diminum. Asal letaknya di mana? Di atas susu itu darah, di bawahnya itu kotoran. Tapi susu tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan kotoran. Fitrah dia bersih. Keluarlah
menjadi makna jijik pada zahirnya kepada kita. Apa yang dimaksud fitrah sebenarnya? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah dihampit oleh dua i'tikad. Di atasnya semata Tuhan, darah Jabariyah. Dihampit di bawahnya kotoran, semata hamba nang berkuasa, Qadariyah. Ahlus sunnah wal jamaah keluar antara dua itu. Kalau berbicara di dalam sama seperti Jabariyah, berbicara di luar sama seperti Qadariyah. Menghimpun antara hakikat dan syariat. Kita masuk kepada alam ruh. Ruh diri kita. Tidak ada yang mengetahuinya bagaimana ruh itu kecuali Allah. Kita hanya mengetahuinya bahwa Allah cipta kita jasmani, zahir badan, rohani, dirinya badan. Setiap manusia dua unsur nih ada nang kada sabarataan sama badan jasmani, diri rohani. Perjalanan Rasulullah masuk alam ruh kita agar supaya yakin apakah ruh itu mati atau hidup. Apakah hanya badan yang mati, ruh tetap hidup? Apakah keduanya, badan dan ruh mati? Apakah badan hidup atau ruh hidup? Perjalanan Rasulullah mengungkap seluruh hal itu. Mi'rajlah Rasulullah melewati tangga sampai ke langit pertama. Beliau ditemani oleh Jibril. Tidak lagi diceritakan tiga malaikat, Mikail, Israfil, tapi Jibril saja yang diceritakan dengan Rasulullah. Mengatuklah pintu langit. Ternyata langit itu suatu alam rohaniyah. Kita hanya melihat di atas. Kayak bundar langit itu, kayak bakulung. Tidak. Langit melurus dia. Tidak ada ujungnya ke ujung. Tidak ada satupun yang bisa memperdapatinya. Tapi kalau bumi, bundar dia. Berlapislah 7 lapis. Punya pintu. Tidak bisa menembus ke langit tanpa ada izin. Rasulullah pun mengatuk itu pintu langit. Penjaganya bertanya, siapa di luar? Apakah memang diizinkan untuk masuk ke sini? Berkatalah Jibril, saya Jibril. Saya beserta Muhammad. Dan memang diperintah, diizinkan oleh Allah. Baru bisa pintu langit terbuka. Rasulullah SAW mengajarkan kita siap berkata, saya si fulan, tidak perlu malu. Siapa di luar? Saya, tidak ada namanya. Orang yang di dalam rumah berhak tidak membuka pintu karena tidak menyebut nama. Lagi bertamu malam pulang, jam 3 pulang. Malam sudah malam jam 3 pulang, jangan Mbak Isa nyaman aja. Sunyi deh orang. Peradaban nih. Tang di manakah? Sehingga kita kekawanan karena kita sebutlah nama. Saya si Udin. Ada apa-apa, ada perlu malu nyebut nama. Kita tidak perlu malu menyebut nama orang tua kita si fulan. Itu hak kita. Agar supaya kita mengatakan yang benar itu benar. Tidak perlu bernisbah pada siapapun. Hidup nih
Dibuka pintu, begitu Rasulullah masuk, disambutlah dengan marhaban, ahlan wa sahlan. Dilihat oleh Rasulullah, ada seorang tua, oleh Jibril, tuh Bahmu Adam alaihissalam. Artinya kita lihat di sini, Nabi Adam sudah tidak ada kadar kata tahun, beliau sudah wafat dan dikubur, tetapi ruhnya masih hidup. Berarti kita begitu meninggal dunia, badan saja yang dikubur, roh kita hidup. Permasalahannya, kemana kita mengarahkan roh? Di bumi saja, kalau tidak ada alamat, tidak ada pengetahuan, tidak bisa ketemu, apalagi roh. Maka diambillah roh kita oleh malaikat, tariknya mulai kepala, kaki hilang mati berdulu, kaki mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh sendi-sendinya, bertahan dari satu sendi ke sendi berikutnya untuk memberi kenyamanan kepada umat Rasulullah agar supaya tetap fokus kepada zikrullah. Kita sudah dilajari mulai kecil, sakitnya hidup, senangnya hidup, tapi jangan lupa di dalam senang bismillah awalnya, di waktu susah innalillah, alhamdulillah, subhanallah. Jangan mengingat yang lain, karena ini terakhir perpisahan kita dengan maknanya badan. Itu diingat, semuanya akan tahu. Malaikat itu tidak semata-mata cabut kada tahu, kada. Dia akan memberitahu, karena kita orang mukmin, di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad. Dia pasti kasih tahu kita. Terbanyak begitu dikasih apa nang kamu persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Lalu kagak nangan bini. Biniku masih muda. Aku tinggalkan kayaknya kawin pulang. Nah ini terganggu kita ini. Keganangannya aku hanya imbah bukan mobil. Keganangan mobil nih. Aku hanya imbah membangun rumah. Keganangan rumah. Nah inilah makna was-was. Ngalih lah anak mati. Bukan ngalih, dia tetap waktu dengan kadar kehendak Allah. Ruh tetap terus berlanjut. Ngalihnya kenapa mengingat nang lain? Kitanya salah pigang. Laki-laki kah? Perempuan kah? Harus ingat betul-betul. Pelajaran yang kita pelajari ini hanya sekadar untuk membiasakan mariadah. Terakhirnya kata husnul khatimah, sul khatimah, ruh keluar dari badan. Apabila keluarnya lupa, lebih jahat daripada binatang. Napas yang kosong daripada zikrullah. Keluarnya mengingat Allah lebih mulia daripada malaikat. Sayangnya nih, perjalanan Rasulullah menyayangi diri, menyayangi sesama. Jangan apa-apa dilihat. Kalau bisa berzikir la ilaha baca, jangan subhanallah baca, Allah baca. Keluarkan di lidah selama masih bisa. Hilanglah lidah itu seperti kita tidur, hilang dia rasanya karena rohnya habis. Kalau lagi baca masih ada di jantung. Jantung terakhir. Napas duluan. Hembusan napas, stop jantung. Napas menghembus, Allah, jantung, selesai. Darah asalnya cair, beku, stop darah. Kulit asalnya apabila disapu, berbunyi menderit. Sapu aja kada berbunyi lagi. Hilang rasa di kulitnya. Mati orang dah tahu. Cukup orang dah kita. Ruh keluar dari badan, tapi masih melihat badan.
Allah beri timpu dia. Selama badan belum dimandikan dan dikubur, ruh belum ke hadrah Allah. Sama kayak hidup kayak kita akan melihat lagi. Dilihatilah siapa yang mati, sekalinya rupa seorang. Badan rupa kita, ruh rupa kita, nur rupa kita. Sampai ke sana ada berubah rupa. Inilah Ahlus Sunnah Jamaah. Kamu ketemu dengan Allah sesuai dengan apa yang kamu pandang. Berupa orang lain, tidak asli. Ini Allah memberi rupa. Laisa kamitslihi, kada ada banding, kada ada samaannya. Mirip boleh, sama tidak. Gambar orangnya mirip tapi beda. Durang bahari jangan boleh kalau kada rupa kita yang ambil itu kisah aja. Yang kita yakini di sini bahwa adalah roh hidup. Menembus alam roh, bertemulah Datu Adam hidup. Itu Nabi mengon Rasul, jadi hidup menang orang biasa matian. Nah, sebentar dipahamkan lagi oleh Rasulullah. Begitu Adam memandang sebelah kanan, melihatlah roh juriat sini. Takurihing sini. Karena rohnya bahagia. Beliau ke sebelah kiri, sadih. Rohnya kada bahagia. Karena tidak tahu perjalanan hidup. Asalnya kada ada kepada tiada. Di waktu tiada di mana, di waktu ada di mana, sudah kada ada ke mana. Kada tahunya lahir ke dunia, dilajari ilmu syariat pakai tauhid, dipakai memakai syariat, memakai tauhid, dihalusi dengan tasawuf, dipakai tasawuf. Itu hanya riyadah. Kalau masih memakai, belum selesai kaji. Karena asalnya kita kada bagaimana bisa memakai. Adanya kita hanya orang menjahirkan. Terus kada ada lagi, kembali kepada orang nang maulah kada ada. Alam rohani. Kita meneruskan sedikit untuk ambil hikmah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Rasulullah menceritakan kepada sahabat. Rasulullah pun sama di dalam makna ayat kita. Ada bisi apa-apa. Bagaimana bertemu dengan Allah? Jibril tidak ada. Ada rasa suara kayak Abu Bakar, orangnya kada ada. Tanya kepada Allah, ya Allah, ada Abu Bakar dahulu pada ulun? Ini tempat tidak bisa menembus Abu Bakar. Itu karena ada wujud Abu Bakar di dalam hati Rasulullah, karena mahabbahnya Abu Bakar timbul di hati Rasulullah suara. Bagaimana maka kalimahnya? Allah wahyukan kepada diriku ayusni, bahwa memuji Allah dengan pujian Allah juga. Ini kalimah bahwa di waktu kalimah Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawat itu dari Allah, bukan dari beliau. Coba kita lihat pada martabat yang sebenarnya siapa yang ditemui Rasulullah? Tidak lain hakikat diri beliau. Kada ada yang lain. Karena beliau kada ada apa nah aku pacang nih ketemu dengan Allah. Allah langsung. Lalu diri sidin kawaim baca at-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah
diri Siddiq, lalu wahai Allah beri salam kepada Siddiq. Tetapi menjadi rahasia di dalam diri Siddiq. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Diri Siddiq lalu karena tahu seluruh asya yang ada yang baiknya datang dari nur Siddiq. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Sebelum kita lahir, salam kita sudah ada di hadrah Allah. Salam adanya iman dan Islam. Di dunia ini menyelesaikan, kalau tidak selesai menuntut ilmunya, tidak terjadi salam itu. Maka dari itu semuanya, jangan meninggalkan salat, tapi perbaiki di waktu salat. Jangan sekadar kita di waktu salat rasakan wujud Allah di dalam kita mengerja salat. 50 waktu diulah 5 itu hanya simbol. Tapi Allah menyuruh kita terus beserta ada dengan Allah. Kiamat, waktu kita berdiri, wa qu'udan, di waktu kita duduk, wa ala junubikum, di waktu kita berbaring. Tidak ada kadar kata waktu. Terus saja kita uzkurullah, mengingat maknanya beserta. Allah menyebut dengan lidah, la ilaha illallah, lidah kita. Mengingat dengan hati Allah, 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 masih ada bacaan. Tapi ada yang kadada bacaannya, tapi terus saja beserta dengan Allah. Di dalam makna rahasia. Pelajarilah ilmunya. Ada guru-gurunya. Kada keluar daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akan menenangkan perjalanan kita. Kita boleh dinisbahkan salah, boleh dinisbahkan berdosa, dan kita mengakui seorang hamba yang berdosa, seorang hamba yang bersalah. Tapi kita punya Tuhan. Tidak ada yang mengampuni kesalahan kita kecuali Allah. Tidak ada yang menghapus dosa kita kecuali Allah. Dari itu berkatalah Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, as-salah tuhratun lidzunub. Apabila kamu salat dengan baik, terhapuslah dosa kamu. Karena ia fungsinya tuhrah, pembersih. Pembersih di badan kamu. Badan kamu berapa rangkai? Kulit, bulu, kulit, darah, daging, tulang, urat, sumsum, lemak. Seluruhnya mengandung dosa ini. Tapi terhapus dengan wujud salat apabila salatnya benar. Kada berdosa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah badan kita di sana. Dikubur di mana saja, badan kita tetap mulia. Mau dikubur di laut, mau dikubur di bawah bumi, mau ditaruh di mana saja, hancur labur menjadi debu, tetap dia mulia. Karena mengerti salatnya itu. Tuhratun lidzunub. Makanya sayangi benar sembahyang. Itu salat. Miftahun libabil ghuyub. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Salat adalah pembuka seluruh pintu-pintu yang menurut kita tidak bisa akal berpikir. Tidak bisa badan berusaha. Tidak bisa hati untuk mengkasat menujunya. Tapi ia bisa terbuka dengan salat yang benar. Ini perlu diingat. Apa aja seluruhnya. Hubungan badan dan ini apa? Masalah apa aja. Jangan lupa salat. Insya Allah selesai. Asal yang benar. Kalau yang salah ya bagaimana bisa selesai? Tahu daripada tanah orang dia tahu tanah seorang ya ada selesai ke pengadilan tak rugi juga. Maka aku sembahyang ya memang ada benar. Apa sih pemahamnya? Ini kan yang benar masalahnya.
yang makna dia seluruhnya akan terurai, dan itu semuanya dari Rasulullah mengajarkan. Ada salat bernama salat, seluruh salat sunnah untuk kita hidup. Jam 10 lewat. Sampai jamnya ada lewat sudah. Kita meneruskan tahlil aja lagi. Kapan jangan kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah.